membaca buku, membaca. Pernah suatu kali ayahnya itu melihat Imam Nawawi menangis. Melihat Imam Nawawi menangis ketika disuruh istirahat. Kenapa? Kenapa kok beliau menangis? Ya, karena dia belum ya, memenuhi target hafalannya ya, pada hari itu. Ya, jadi setiap hari Imam Nawawi itu mentarget hafalannya sekian sekian sekian. Ketika nggak hafal, ya, maka beliau menangis. Beliau di usianya yang masih kecil ya, sudah bisa menangis karena tidak hafal. Ya, kemudian Imam Nawawi itu sudah hafal Al-Quran ya, sejak beliau usia 10 tahun. Kemudian setelah usia 10 tahun, setelah menghafal Quran, beliau belajar kepada orang-orang yang ada di desa Nawa. Ya, setelah kemudian cukup ilmunya, beliau ketika usia 19 tahun, beliau pergi ke kota Damaskus. Ya, Damaskus juga masih di wilayah Suriah. Ya. Damaskus itu dahulu adalah pusat keilmuan Islam, ya, pusat keilmuan Islam. Baik. Nah, kemudian setelah Imam Nawawi ke Damaskus, ya, kita tahu ya eh, orang alim itu tidak bisa alim kecuali sudah melalui beberapa rintangan ya, perjalanan menuntut ilmu. Saya tahu Imam Nawawi itu pergi ke Damaskus. Beliau belajar kepada lebih dari 20 guru besar, nah, baik dalam ilmu fikih maupun hadis, tafsir dan lain-lainnya, ya, ilmu-ilmu agama yang lain. Ya, salah satu guru yang terkenal adalah Syekh Ishaq bin Ahmad Al-Maghribi, ahli fikih Syafi'iyah. Ya, beliau banyak ngambil ilmu dari Syekh Ishaq bin Ahmad Al-Maghribi. Ya, kemudian Imam Nawawi belajar dengan sungguh-sungguh, ya, bahkan ya, ini cerita yang sangat populer. Imam Nawawi itu tidak tidur malam, ya, kecuali hanya sebentar, ya, hanya untuk sekedar menghilangkan lelah. Bahkan Imam Nawawi tidak pernah ya, selama 2 tahun, ya, 2 tahun dalam menuntut ilmu, perjalanan menuntut ilmu, beliau tidak pernah menyenderkan ya punggungnya ke bawah, menyenderkan atau terlentang ya, tidur terlentang. Nah, beliau tidurnya duduk terus, ya, tidurnya duduk sambil baca buku, sambil baca kitab. Itu selama 2 tahun, luar biasa. Nah, dalam sehari beliau bisa menghadiri 12 majelis ilmu. Ya, tak heran Imam Nawawi ya, begitu sangat alim ya, sehingga ilmu-ilmunya masih kita pelajari, kitab-kitabnya masih kita pelajari hingga saat ini. Begitu banyak ya pahalanya, ilmunya sangat bermanfaat. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah sifat Imam Nawawi yang paling terkenal. Sifat Imam Nawawi yang paling terkenal adalah karena kesuhudan dan kesederhanaannya. Ya, walaupun beliau terkenal alim, ya, kemudian sangat dihormati, ya, sampai digaji begitu besar oleh perintah waktu itu, tapi Imam Nawawi lebih memilih zuhud, ya, lebih memilih sederhana, ya, lebih memilih kemudian gaji-gaji yang besar itu ya, beliau berikan kepada madrasah ya, supaya untuk menghidupkan ya, madrasah, menghidupkan ahli ilmu. Ya, jadi sifat yang paling terkenal Imam Nawawi adalah zuhud dan sederhana. Ya, Imam Nawawi hidup sangat zuhud, beliau tidak menikah. Ya, beliau tidak menikah, belum menikah. Kita tahu Imam Nawawi itu usianya tidak begitu lama ya, tidak diberikan usia yang panjang. Ya, beliau tidak menikah karena fokusnya terhadap ilmu. Nah, jadi ada ulama-ulama yang karena fokusnya itu ke ilmu, ya mencari ilmu
dan menyebarkan ilmu, beliau sampai lupa menikah. Ya, orang ulama-ulama tersebut ada di dalam kitab Al-Ulama Ul-Uzzab, ya, ulama-ulama yang jomblo banyak. Ya, termasuk dari ulama Uzzab tersebut adalah Imam Nawawi. Karena begitu sangat cinta dengan ilmu, ya lupa dengan kebahagiaan di dunia. Bahkan ketika diberi rumah, ya kan ini cerita zuhudnya, oleh penguasa, beliau menolaknya. Ya, diberikan rumah, diberikan uang, ya sebagai gaji, menolak beliau. Beliau hanya makan dari hasil kebun kecil milik keluarganya di desa. Ya, ini karena kewirainya, ya, beliau tidak mau makan sesuatu yang belum jelas. Ya, walaupun kelihatannya halal, beliau tidak mau makan. Ya, kecuali memang dari hasil tanah miliknya. Luar biasa ini, ya. Jadi tidak masuk, ya, harta-harta dari luar. Kemudian pernah diceritakan beliau memakai satu baju yang sama, ya, bertahun-tahun hingga usang dan tetap merasa cukup. Ya, itu adalah kesulitan beliau. Kemudian selanjutnya adalah karya besar dalam fikih. Ya. Imam Nawawi sih. Imam Nawawi Imam karya-karya Nawawi sih besar orang. dalam fikih. Imam Nawawi seorangnya. Hiji. Imam Nawawi. Imam Nawawi. Apa ya dua? Imam Nawawi, Nah, ya, dikenal namun sebagai, Jalmina. Hiji kan? Jalmina. Ya dua. mohon maaf, Ya dua. Oh, nanti nikah mana? Nikahnya sudah nikah ini. Iya, ya dua. Duanya. Imam Nawawi, saya Nawawi. Anu orang Banten, eh. Banyak ya Nawawi itu kan. Misbah. Hmm? Misbah. Misbah itu disandarkan atau di Tolong di baik, mute ya, Pak Jenal. ayo. Pak Jenal, Imam Nawawi mana? tolong di mute suaranya. baik. Saya lanjutkan, insyaallah, tentang karya-karya besar Imam Nawawi dalam fikih, ya, mazhab Syafi'i terutama. Imam Nawawi dikenal sebagai ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Ya, maka beliau terkenalnya karena kitab-kitabnya, alimannya, sehingga kitab-kitabnya tersebut menjadi rujukan, ya, para ulama dalam memfatwakan mazhab Imam Syafi'i. Banyak karya beliau, ya, yang menjadi pegangan wajib para santri, ya, bukan hanya para santri, ya, dan juga para ulama fikih mazhab Syafi'i. Di antara kitab-kitabnya adalah yang pertama, ya, Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Ya, ini karya terbesar beliau dalam fikih, ya, besar kitabnya. Isinya sangat lengkap, yang mulai dari tata cara sholat, zakat, puasa, sampai hukum muamalah. Ya, ini bab fikih. Tetapi sayangnya, ya, beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum beliau menyelesaikan, ya, proyek kitab Al-Majmu' ini. Tapi walaupun belum selesai, ya, kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab tersebut, ya, sudah menjadi kitab yang luar biasa, ya, banyak dijadikan rujukan oleh ulama-ulama Syafi'iyah di zaman sekarang maupun zaman dahulu. Kemudian nomor dua, ya, karya besar Imam Nawawi adalah Minhajut Talibin. Ya, Minhajut Talibin yang insya Allah nanti, ya, kita selanjutnya akan membahas, ya, kitab Minhajut Talibin ini. Ya, kitabnya ringkas, ya, padat. Ya. Kitab ini banyak dipelajari di pesantren dan menjadi dasar kitab-kitab lanjutan, nah, seperti kitab Kifayatul Akhyar. Ya. Ya. Kemudian juga banyak yang mensyarahi kitab Minhajul Talibin tersebut. Ya, termasuk ada dua ulama besar, Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli, yang juga menulis penjelasan lengkapnya. Ya.
Jadi banyak bicara atau penjelas kitab Minhajul Shalihin karena memang luar biasa manfaatnya, ya, sehingga perlu disebarkan oleh para ulama. Makanya mereka pada menulis syarah penjelasan tentang kitab Minhajul Shalihin. Kemudian karya Imam Nawawi yang sangat terkenal juga adalah Riyadhus Shalihin. Ya, kita tahu Riyadhus Shalihin, ya, sering kita dengar di kajian-kajian mungkin di masjid-masjid. Kitab Riyadhus Shalihin, ya, berisi tentang hadis-hadis, ya, berisi tentang fikih, ya, hadis tentang ibadah. Riyadhus Shalihin. Dan masih ada lagi kitab-kitabnya, ya, kitab yang disebutkan di sini. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karakter fikih Imam Nawawi. Apa yang istimewa dari fikih Imam Nawawi? Yang pertama, ya, tegas dalam dalil. Imam Nawawi itu, ya, dalam kitabnya sangat tegas. Beliau berani menyebut pendapat yang lebih kuat meskipun berbeda dengan sebagian ulama sebelumnya. Ya, jadi walaupun, ya, ulama-ulama sebelumnya itu sudah menulis pendapat, ya, menulis pendapat di kitab-kitabnya, beliau berani tampil beda. Ya, kalau itu benar, ya, maka beliau sebutkan, ya, tetapi masih tetap dengan adab beliau. Ya, masih tetap mengatakan misalkan, ya, di dalam pendapat ini, ya, di dalam masalah ini, ya, saya berpendapat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya. Kemudian di bawahnya wakila, ya, atau mengatakan beliau, dan ada ulama lagi yang mengatakan seperti ini. Ya, bukan menyalahkan, ya, tapi menyebutkan pendapat ulama yang lain. Ya. Ini tegas dalam dalil. Kemudian nomor 2, karakter fikih Imam Nawawi adalah berlandaskan Quran dan Sunnah. Ya. Dalam semua penjelasannya, Imam Nawawi selalu, ya, mendasarkan penjelasan tersebut pada dalil, ya, bukan hanya sekedar pendapat. Ya, beliau cross check, ya, Quran, surah, kemudian sunnahnya, hadis-hadisnya, kemudian baru beliau mengungkapkan penjelasan tersebut. Kemudian yang ketiga, karakter fikih Imam Nawawi adalah penuh adab. Ya, walaupun Imam Nawawi udah terkenal, ya, udah luar biasa keilmuannya, tetap, ya, menghormati ulama yang berbeda pendapat, ya, dengannya. Misalkan dalam menyebutkan pendapat ulama lain, beliau selalu menggunakan bahasa yang sopan dan penuh hormat. Ya, contoh kecilnya, ya, Imam Nawawi sering menulis, ya, pendapat yang paling kuat ini, wallahu a'lam, ya, ada wallahu a'lam di akhirnya. Pendapat yang paling kuat wallahu a'lam adalah pendapat ini, misalkan. Nah, tetapi sebagian ulama juga berpendapat begini, ya. Jadi tetap, walaupun beliau tegas, tetap dengan adab terhadap ulama yang lain. Kemudian, ya, wafatnya Imam Nawawi. Imam Nawawi wafat pada usia 45 tahun. Ya. 45 tahun. Beliau usianya masih muda, ya, 45 tahun. Ya, tidak diberi usia yang panjang. Ya, tetapi walaupun 45 tahun, karya-karya beliau, ya, sangat luar biasa. Ya, sehingga 45 tahun beliau gunakan, ya, ya, seperti orang yang hidup ribuan tahun, ya, sampai sekarang, ya, Imam Nawawi masih hidup dalam kitab-kitabnya, ya, masih kita baca kitab-kitabnya, artinya beliau masih berguna, ya, masih bermanfaat,
bagi umat ya, sampai sekarang. Kemudian di tahun itu meninggalnya di tahun 676 Hijriah. Ya. Kapan? Dalam perjalanan pulang ke kampung halaman di Nawa. Ya. Mau perjalanan ke kampung, ya, pulang kampung, beliau wafat. Kita tahu ya perjalanan zaman dahulu itu menempuh waktu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Ya, beliau wafat di dalam perjalanan menuju kampung halamannya. Tapi meski usia beliau pendek, ya, karyanya bertahan ratusan tahun. Nah, dari 676, ya sekarang kita udah berapa? 1446 ya. 40 berapa nih sekarang? Udah berapa ribuan tahun, ratusan tahun, dan masih terus hidup hingga hari ini. Kemudian pelajaran dari kehidupan Imam Nawawi. Apa yang bisa kita ambil dari sosok besar ini? Yang pertama, bahwa ilmu itu adalah warisan Nabi. Maka menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu, ya, adalah amal yang sangat mulia. Ya, kemudian nomor dua, bahwa ya, hidup sederhana bukan berarti miskin. Sederhana seperti Imam Nawawi, ya, beliau memilih sederhana, walaupun bisa saja ya, beliau mengambil ya, harta ya, dari hadiah-hadiah para penguasa. Tapi Imam Nawawi tidak mau. Imam Nawawi lebih memilih hidup yang sederhana. Kemudian nomor tiga, bahwa fikih, ya, ilmu halal haram, ya, ilmu ibadah itu sangat penting, dan kita patut bersyukur ya, punya ulama seperti Imam Nawawi yang telah memudahkan kita memahami ajaran Islam, memudahkan kita ya, kita tidak perlu apa namanya memasak dalil-dalil ya. Karena fikih itu kan masakan para ulama ya. Masakan para ulama, kita tidak perlu beristihad ya, memahami dalil-dalil. Kemudian pelajaran dari kehidupan Nawawi, bahwa umur yang pendek bisa jadi sangat berkah ya, kalau diisi dengan amal soleh dan ilmu yang bermanfaat. Itu adalah pelajaran yang dapat kita ambil dari kehidupan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kemudian sebagai penutup ya, nanti dilanjutkan oleh Ustaz Khairul Anam ya, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam Nawawi dan menjadikan kita bagian dari umat yang mencintai ulama, mencintai ilmu, dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Insya Allah kita ya, sekarang ya, sedang menuntut ilmu, ya, kita insya Allah mencintai ulama, kita insya Allah istiqomah dalam menuntut ilmu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Setirham atas pemaparannya tentang biografi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nanya Ustaz, Ya, silakan. Imam Nawawi kan ada Imam Nawawi Al-Bantani yang Arba'in itu
hadis Arba'in itu yang karangan yang Imam Nawawi yang mana nih, Ustaz? Ya, baik. Ya, sangat bagus ya pertanyaannya. Ya, jangan bingung ya. Arba'in An-Nawawi ya, tentang hadis kumpulan 40 hadis ya, Ya, 40 atau lebih, 42. Itu karyangan Imam Nawawi yang ini ya, Imam Nawawi yang lahir di Nawa. Ya, bukan Imam ya, Nawawi Al-Bantani. Jadi ada dua Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi ya yang di Damaskus, yang di Suriah, dan Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Ya, dan kitab Imam Nawawi Imam Nawawi yang di Damaskus, yang di Suriah, termasuknya adalah Arba'in An-Nawawi. Gitu. ya, terima kasih, Ustaz. Baik, ada pertanyaan lagi silakan. Kalau sebelum kita mulai materi berikutnya. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan materi berikutnya. Sudah nampak ya screen-nya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Nawaitu ta'lima wa ta'alluma wa tadhkira wa tadhakkura wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati wa rasulihi bidgha'a wajhillahi ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah tadi kita sudah mengenal tentang biografi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya, ada Imam Nawawi, ada juga Syekh Nawawi ya. Biasanya para ulama untuk membedakan dua ulama ini, kalau Imam Nawawi ini yang berasal dari Suriah, yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, ya, Al-Majmu' dan juga ini kitab Minhajut Talibin yang akan kita bahas. Ini dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi. Ini lebih tua ya, meninggal tahun 676 Hijriah. Sedangkan Syekh Nawawi ini berasal dari Indonesia. Ya, ini juga ulama besar ya, meninggal di Makkah. Nah, beliau meninggal ya sekitar abad 13 atau 14 Hijriah ya. Baru meninggal belakangan ini sekitar 100 tahun yang lalu. Beliau juga ulama besar, karyanya juga banyak ya. Alhamdulillah kita bisa berbangga kita memiliki ulama yang juga internasional, yaitu Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani yang punya kitab Tafsir Marah Labid ya, eh, Nurul Dhalam, Syarah Aqidatul Awam dan seterusnya. Nah, adapun yang akan kita pelajari yaitu kitabnya Al-Imam An-Nawawi ya, yang berasal dari Suriah atau Damaskus.
yaitu dinamakan Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin, atau disingkat ya biasanya para ulama atau para pelajar menyebutnya dengan kitab Al-Minhaj ya. Minhajnya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Ya, jadi nama aslinya adalah Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin. Minhajut Talibin ya. Minhaj ini ya seperti kurikulum ya, kurikulumnya para pelajar atau talibin, para pelajar ilmu atau para siswa. Wa umdatul muftin, tetapi juga sebagai umdah ya, sandarannya ya, para orang-orang yang mengambil fatwa ya. Penulisnya tadi sudah kita dengarkan pemaparan dari Ustadz Irham, yaitu Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 676 Hijriah. Ya, jadi abad ke-7 Hijriah. Ya, beliau ini muharrirul madhab ya, yang menyunting ya dan merapikan ya madhab Asy-Syafi'i. Ya, jadi asalnya pendapat-pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i ini bertebaran di mana-mana, kemudian juga bercampur antara yang kuat dan juga yang lemah ya. Kemudian yang mu'tamad juga dengan yang ghairu mu'tamad, yang bisa dijadikan pegangan dan juga yang tidak bercampur. Nah, sampai datang kemudian Al-Imam An-Nawawi bersama juga Al-Imam Ar-Rafi'i. Dua ulama inilah yang menyunting ya dan merapikan pendapat-pendapat dari madhab Asy-Syafi'i dalam kitabnya Minhaj At-Talibin ya, juga dengan kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Jadi Imam An-Nawawi ini memiliki jasa yang besar dalam madhab Asy-Syafi'i. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita detil membahas tentang kitab Minhajut Talibin, maka kita harus tahu bagaimana silsilah kitab-kitab fikih dalam madhab Asy-Syafi'i ya, dalam madhab Asy-Syafi'i. Jadi yang sebagaimana yang sudah kita tahu bahwa madhab Asy-Syafi'i ini dibangun oleh Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri yang wafat pada tahun 204 Hijriah ya, tahun 204 Hijriah. Berarti Imam Asy-Syafi'i ini sangat dekat sekali dengan zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sekitar 200 tahun. Ya, jadi beliau termasuk generasi salaf. Ya, beliau termasuk generasi salaf. Nah, ketika beliau membuat madhab ya, madhab itu bukan ajaran baru ya. Madhab itu bersumber juga dari Al-Quran dan juga As-Sunnah ya. Hanya saja ya Al-Imam Asy-Syafi'i memiliki metode pemahaman ya dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu pula madhab-madhab yang lainnya. Imam Hanafi juga memiliki pemahaman yang berbeda. Imam Maliki, Imam Hambali, ya juga para sahabat, para tabi'in ya memiliki pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah yang berbeda ya. Tetapi perbedaannya tidak sampai keluar dari pokok-pokok agama begitu. Nah, pertanyaannya kenapa harus berbeda? Bukannya Al-Qur'annya sama, hadisnya juga sama, ya. Karena Al-Qur'an dan hadis ini ya tidak semuanya tidak semuanya qat'i. Ya, artinya ada ayat-ayat atau hadis-hadis yang memang multi tafsir, ya, tidak pasti, ya. Contohnya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang wudu ya, apa namanya, aula mastumun nisa, atau kalian la massa
lamasa itu apa artinya? Nah, ini terjadi perbedaan pendapat ya di antara para ulama ya. Ada yang mengatakan lamasa artinya menyentuh. Makna secara bahasanya lamasa menyentuh. Ada yang berpandangan tidak, lamasa itu tidak hanya sekedar menyentuh tetapi berhubungan badan ya. Jadi yang membatalkan wudhu itu berhubungan badan. Kalau cuma menyentuh wanita maka tidak membatalkan wudhu. Nah, ini pendapatnya madhab Hanafi yang mengatakan bahwa menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudhu. Sedangkan madhab Syafi'i tidak, ya. Lamasa artinya dalam menyentuh wanita walaupun tidak berhubungan badan. Nah, inilah terjadi perbedaan pendapat. Ya, tetapi ini hanya di ranah cabang agama, perbedaan yang ditolerir begitu dan perbedaan-perbedaan yang lainnya. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika kita melihat perbedaan ulama dalam cabang agama itu hal yang biasa, ya, hal yang sunatullah ya, karena Al-Quran dan ayatnya dijadikan oleh Allah dan juga Rasulullah itu hammalatul wujuh kata para ulama. Al-Quran itu mengandung multi interpretasi, ya, jadi sangat luas maknanya gitu. Ada sih ayat-ayat dan hadis-hadis yang qat'i yang tidak mengandung multi tafsir ya, tetapi itu jumlahnya sangat sedikit. Ya, jumlahnya sangat sedikit. Seperti seumpama perintah salat ya. Salat ya, wa aqimus shalah wa atuz zakah ya. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ya, ini maknanya satu yaitu wajibnya salat dan wajibnya zakat, tidak mengandung tafsir yang lain. Oh, enggak kemudian datang orang wah salat hukumnya sunnah berdasarkan ayat itu enggak ada. Ya, jadi maknanya cuma cuma satu. Tapi ini sangat sedikit sekali dibanding ayat-ayat yang mengandung multi tafsir seperti itu. Nah, makanya Al-Imam Asy-Syafi'i kembali lagi ini kemudian dengan kecerdasannya beliau di usia yang sangat belia sudah hafal Al-Qur'an ya, usia 6 tahun hafal Al-Qur'an, kemudian usia 9 atau 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta karangannya gurunya yaitu Imam Malik ya. Nah, kemudian beliau juga belajar bahasa yang sangat mendalam dari suku Bani Hudail ketika masih kecil. Maka beliau kemudian memiliki ilmu yang sangat dalam. Sampai beliau dikenal dengan hujjatun fil lughah. Ucapannya itu menjadi hujjah, sebagai dalil dalam bahasa. Itulah Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, di antara karyanya adalah ya. Kitab ini yang menjadi induk ya, menjadi referensi utama oleh Al-Imam Asy-Syafi'i ya. Kemudian kitab ini ya diringkas oleh Al-Imam Al-Muzani. Karena kitab itu berjilid-jilid ya, sekitar ada 10 jilid ya. Kemudian diringkas oleh muridnya sendiri yaitu Al-Imam Al-Muzani, muridnya Imam Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 264 Hijriah ya. 264 Hijriah. Lalu kitabnya ini apa namanya diringkas juga ya, disunting juga oleh beberapa ulama, di antaranya adalah Imam Al-Juwaini yang wafat pada tahun 478 Hijriah dalam kitabnya Nihayatul Matlab ya. Imam Al-Haramain ini juga ulama besar dalam madhab Asy-Syafi'i yang punya karangan juga Al-Waraqat dalam usul fikih. Al-Imam Al-Juwaini dalam kitabnya Nihayatul Matlab. Ini juga besar kitabnya, berjilid-jilid. Ya, juga oleh Imam Asy-Syairazi dalam dua kitabnya ya. Al-Muhadzab dengan kitab At-Tanbih ya. Nanti kitab Muhadzab ini disyarah atau dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' ya. Itu. Juga Nukat Al-Muhadzab. Nah, kemudian dari Nihayatul Matlab karangan Imam Juwaini ini yang diambil dari kitab
Mukhtasar Al-Muzani, ya, ini diringkas lagi oleh Imam Al-Ghazali dalam 3 kitab, yaitu Al-Basit, Al-Wasit, dan Al-Wajiz. Ya, Al-Basit, Al-Wasit, dan Al-Wajiz. Ini Al-Basit ini besar, ya. Kalau Al-Wasit ini pertengahan, sedang. Kalau Al-Wajiz ini kecil, ya. Namun ini kitab ini Al-Basit kalau tidak salah ini tidak ditemukan, ya, manuskripnya. Kemudian dari kitab Al-Wasit, ya, disyarah, ya, disyarah oleh ulama ini dengan nama kitab Tangqih, At-Tangqih, Syarah Al-Wasit. Nah, ini yang kita ambil ini dari Al-Wajiz. Imam dari kitab Al-Wajiz punya Imam Al-Ghazali. Ini ada ini kitabnya. Imam Ghazali yang wafat tahun 505 Hijriah. Di apa namanya, ambil dari kitab Al-Wajiz ini menjadi kitab Al-Aziz, Fathul Aziz, ya, dan juga Al-Muharrar karangan Imam Ar-Rafi'i, ya, karangan Imam Ar-Rafi'i. Kemudian dari kitab Al-Aziz diambil lagi kitab Raudhah At-Talibin, Raudhatut Talibin. Ini juga Imam Nawawi juga. Nah, dari kitab Al-Muharrar ini terlalu besar, masih terlalu besar. Diringkas oleh Imam Nawawi dalam kitab Minhajut Talibin. Nah, inilah rantai sanad dari kitab Minhajut Talibin. Ya, jadi kalau kita tarik ke atas Minhajut Talibin, kemudian ada Al-Muharrar, ya, kemudian Al-Wajiz, kemudian Nihayatul Matlab, kemudian Mukhtasar Al-Muzani, kemudian Ya, inilah perjalanan kitab Minhajut Talibin sampai kepada Imam Asy-Syafi'i, ya. Jadi kitab yang kita pelajari itu jelas rantainya, ya. Jadi tidak hanya ulama saja yang memiliki sanad keilmuan, tetapi kitab yang kita pelajari memang sanadnya jelas. Ya, dia tidak dicomot dari mana nggak jelas, ini jelas. Ya, jadi kitab ini dan juga sudah teruji oleh para ulama, ya. Ini disyarah, kemudian ini diringkas, kemudian ini apa namanya, diseleksi, diedit, di apa sampai menjadi kitab Minhajut Talibin. Makanya kalau kita perhatikan kitab-kitab para ulama ini Bapak Ibu, ya, eh, ya sangat berkah, ya. Kata-katanya itu sangat sedikit tetapi maknanya sangat dalam, sangat padat. Ya, sangat ringkas tetapi sangat padat, sangat dalam dan tepat begitu. Ya, seperti hadis atau Al-Qur'an walaupun derajatnya di bawah, ya. Ini kitab-kitab para ulama dahulu, ya. Nah, kalau sekarang kan para ulama atau para penulis zaman sekarang itu kadang ngomongnya panjang tapi intinya sedikit, ya. Tapi kalau ulama-ulama kita zaman dahulu ngomongnya sedikit tetapi ternyata bisa dibeberkan panjang lebar, ya. Bisa disyarah, bisa dihasyiahi, ya, panjang lebar oleh para para ulama. Ini karena mereka dalam memilih diksi setiap katanya ini pilihannya dengan pertimbangan yang ketat gitu. Nah, inilah Minhaj At-Talibin karya Al-Imam An-Nawawi yang wafat tahun 676 Hijriah. Ya. Nah, maka kemudian ini kitab Minhajut Talibin mendapatkan apa namanya? Penerimaan yang luar biasa dari para ulama. Ya, buktinya apa? Banyak para ulama yang mensyarah kitab Minhajut Talibin. Banyak juga yang memberikan komentar-komentar, ya. Banyak memberikan penjelasan-penjelasan, memberikan hasyiah ini, ya, baik yang panjang ataupun yang ringkas. Ini dari kitab Minhaj At-Talibin, kemudian ada syarah dari Imam As-Subki, ya, yang wafat tahun 756 Hijriah. Kemudian juga disyarah oleh Imam Al-Mahalli
dalam kitab Kanzur Raghibin. Ini dulu kita ketika di Al-Azhar ini memakai kitab ini, Kanzur Raghibin, karangan Imam Jalaluddin Al-Mahalli ya. Ini yang mengarang Jalalain juga ini. Nah, yang wafat tahun 864 Hijriah. Kemudian juga disyarah oleh Imam Ibnul Mulaqin ya, Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj ya. Jadi ternyata kitab Minhaj ini walaupun kalau kita lihat nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya Bapak Ibu. Jadi Imam Nawawi menulis kitab Minhaj dan juga ulama-ulama yang lainnya. Itu nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya, kecuali sedikit sekali ya. Apakah kemudian berarti fikih itu nggak berdalil, nggak punya ayat, nggak punya hadis, ya asal dari kepala saja? Ya, enggak seperti itu. Ternyata setelah diteliti oleh para ulama, ucapan-ucapan dari para ulama, para penulis kitab itu semuanya berdasar, semuanya berdalil, gitu ya. Tetapi kenapa para ulama langsung menyebutkan ini hukumnya itu, langsung gitu ya, langsung instan begitu. Karena untuk mempermudah orang awam, untuk mempermudah para pelajar, para pemula, ya. Jadi ketika belajar hukum Islam itu langsung instan hasilnya seperti ini, ya. Karena kalau langsung dikasih ayatnya, dalilnya, hadisnya, ya orang awam itu belum sanggup untuk memahami dalil. Dalil itu apa sih, ya? Butuh belajar usul fikih dulu, butuh belajar bahasa Arab dulu, ya. Kalau langsung dikasih ayat hadisnya mumet gitu ya. Nah, makanya dikasih hukum-hukum instan terlebih dahulu. Ini sholat hukumnya wajib, rukun-rukunnya apa, syarat-syaratnya apa. Langsung dalilnya kapan? Nanti dulu. Yang penting mereka sudah bisa sholat dengan benar dulu ya. Tata caranya, rukunnya, pembatalnya apa saja gitu. Baru nanti level berikutnya mereka belajar dalil. Nah, kita Minhajut Thalibin ini, wah, itu dalil-dalilnya disebutkan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj oleh Syekh Imam Ibnul Mulaqin. Ini kitab seperti kitab hadis ini. Kitab punya Syekh Ibnul Mulaqin ya. Kitab hadis untuk sebagai penjelasan dari kitab dalil-dalil untuk kitab Minhajut Thalibin. Ya, kitab Kang Suraghimi juga sama ya. Kemudian An-Najwul Wahaj ini juga sama mensyarahi kitab Minhajut Talibin. Kemudian Manhajut Tulab juga sama. Kemudian Al-Wahaj, Siraj Al-Wahab, Wahaj dan seterusnya. Banyak sekali ini ya. Bahkan ada ulama yang mencatat bahwa syarah kitab Minhajut Talibin baik yang sudah tercetak atau masih berbentuk manuskrip itu lebih dari 100 kitab. Ya, lebih dari 100 kitab. Kitab mana coba yang disarahi lebih dari 100 kitab? Ini tidak lain kan menunjukkan keunggulan dari kitab Minhajut Thalibin itu sendiri. Ya, sebuah kitab kalau banyak yang memberikan syarah, penjelasan atau banyak memberikan komentar, banyak memberikan apa reaksi-reaksi, ya. Dan ini rata-rata reaksinya adalah bagus, baik gitu ya. Itu menunjukkan keagungan ya dan keunggulan kitab tersebut, Minhaj at-Talibin. Nah, kitab Minhaj Talibin ini walaupun kitabnya nggak terlalu besar ya, tetapi ada juga yang meringkasnya ya, ada juga yang meringkasnya itu dalam kitab Manhajut Tullab. Manhajut Tullab oleh Imam Zakaria Syekhul Islam ya, Imam Zakaria Al-Ansari ya. Ini makamnya di Mesir. Saya alhamdulillah pernah ziarah ke makam beliau. Makamnya itu di samping makam Imam Asy-Syafi'i. Ya, makamnya Syekh Zakaria Al-Ansari. Kemudian juga disyarah oleh beliau sendiri dalam kitabnya Fathul Wahhab. Ya, Fathul Wahhab. Ini Fathul Wahhab dengan kitab Minhajut Thalibin ini biasanya di pesantren-pesantren atau di kampus-kampus Islam ya menjadi kitab ya apa namanya terakhir ya yang dipelajari oleh para
akademisi ya, atau para mahasiswa, para santri ini kalau sudah belajar Fathul Wahhab atau sudah belajar Minhajut Thalibin berarti ini santri-santri senior begitu. Kemudian ini beliau wafat pada tahun 926 Hijriah ya. Kemudian dari kitab Manhajut Thullab ada yang meringkas ya, yaitu Syekh Zainuddin Al-Maribari. Ini orang India ini yang wafat tahun 987 Hijriah dengan kitab Qurratul Ain. Qurratul Ain ya, fi Muhimmatiddin. Kemudian Qurratul Ain ini disyarah oleh Imam Syekh Maribari, Zainuddin Al-Maribari dalam kitabnya Fathul Mu'in. Nah, ini juga sama ini. Ini terkenal sekali di kalangan pesantren. Ya, kitab Fathul Mu'in ini kitab rujukan para ulama, para santri, terutama santri-santri senior ini. Kalau sedang bahsul masail, sedang musyawarah, membahas tentang permasalahan-permasalahan biasanya ini ngambil dari kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in kemudian dihasyiahi oleh Syekh Ad-Dimyati dengan kitabnya I'anatut Thalibin ya, Syekh Dimyati yang wafat tahun 1302 Hijriah ya. Tapi yang akan kita bahas insya Allah adalah kitab Minhajut Thalibin ya. Minhajut Thalibin yang menjadi rujukan para ulama. Minhajut Thalibin wa Umdatul Muftin. Nah, kemudian kenapa kita membahas kitab Al-Minhaj, Minhajut Thalibin? Apa keistimewaan dari kitab Minhajut Thalibin? Yang pertama adalah ini walaupun kitabnya adalah ringkasan, ya, walaupun kitabnya adalah ringkasan, tetapi kitab ini sangat komprehensif, ya, mencakup ya berbagai permasalahan-permasalahan fikih, ya, terutama yang sangat penting, ya, karena Imam Nawawi itu meringkas dari kitab Al-Muharrar karangan Imam Ar-Rafi'i ya. Jadi dalam kitab kitab Al-Muharrar itu besar ya. Tetapi ada permasalahan-permasalahan yang dianggap oleh Imam An-Nawawi tidak terlalu penting atau mungkin ada pendapat-pendapat yang lemah ya. Kemudian dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Kemudian ada hal-hal yang penting malah tidak dimasukkan dalam Al-Muharrar. Maka kemudian Imam Nawawi memasukkan permasalahan tersebut ya. Jadi ini ringkasan yang sangat komprehensif. Kemudian juga di dalam kitab Al-Minhaj ini menampilkan pendapat yang kuat ya. Nanti ketika kita belajar minhaj ada istilah-istilah seperti al-adhhar ya, kemudian al-zahir, al-masyhur, kemudian al-asah, as-sahih, ya, ada qila, wa fi qaulin kadza gitu ya. Itu istilah-istilah dalam kitab Al-Minhaj. Ya, bahkan istilah tersebut menjadi dibakukan sebagai istilah untuk madhab Asy-Syafi'i. Ya, apa maksud dari al-asah? Ya, ini al-asah maksudnya pendapat yang lebih kuat, yang lebih unggul. Ya, di antara para ashabnya Imam Asy-Syafi'i, di antara ulama-ulama madhab Asy-Syafi'i. Apa artinya al-adhhar? Ya, ini pendapat yang kuat di antara pendapat-pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Ya, karena terkadang Imam Syafi'i sendiri pun pendapatnya banyak. Ya, Imam Syafi'i ada qaul qadim, ada qaul jadid. Ya, qaul qadim ini ketika Imam Syafi'i masih di Irak. Beliau punya banyak pendapat-pendapat. Ya, kemudian ketika pindah ke Mesir, ternyata beliau merujuk, ya, meralat pendapat-pendapat yang lama. Ya, kecuali beberapa saja yang tidak dirujuk gitu. Dan ini bukan sebuah kekurangan ya ketika Al-Imam Asy-Syafi'i merubah pendapatnya, ini bukan sebuah kekurangan, juga justru sebuah kelebihan ya, menunjukkan keilmuan beliau selalu berkembang dan berkembang ya, dan menunjukkan kejujuran beliau gitu ya. Dan apa namanya, bukan saya kan sudah jadi imam, masa saya merujuk pendapat saya berarti menunjukkan saya ini dong. Enggak seperti itu. Seorang ulama itu ya harus jujur dengan diri sendiri, juga harus jujur dengan orang lain gitu. Ketika beliau merasa, "Ah, ini
tidak sesuai dengan ilmu yang saya pelajari, dengan Al-Quran yang saya pahami, hadis yang saya mengerti, ya beliau rujuk, tidak malu merujuk pendapat-pendapatnya. Hampir seluruh pendapatnya, kecuali hanya belasan saja yang beliau rujuk ya dalam ketika beliau berpindah ke Mesir ya. Jadi pendapat yang baru dinamakan Al-Jadid. Kemudian yang ketiga, penyempurna kitab asli. Ini kitab Minhajut Talibin menyempurnakan kitab aslinya yaitu Al-Muharrar karangan Al-Imam Ar-Rafi'i. Ya, Imam Rafi'i dan Imam Nawawi ini dua ulama besar ya yang menjadi muharrir ya madhab Asy-Syafi'i. Kemudian yang keempat, metode penulisannya juga sangat jelas. Ini sudah menjadi ciri khas Al-Imam An-Nawawi di dalam karya-karyanya. Ya, baik dalam kitab Minhajut Talibin atau dalam kitab-kitabnya yang lain ya. Itu beliau penulisannya jelas ya, mudah untuk difahami ya. Makanya banyak ulama-ulama yang menerima kitab beliau ya. Bahkan kitab Riyadhus Shalihin ini adalah kitab yang paling banyak dicetak setelah Al-Qur'an. Ya, kitab Riyadhus Shalihin. Ya, kitab yang paling banyak dicetak di dunia sepanjang masa setelah Al-Qur'an Al-Karim, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Hampir dari kaum muslimin baik yang awam ataupun yang alim itu mengenal kitab Riyadhus Shalihin. Ya, bahkan sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa ya. Disyarah oleh banyak para ulama ini kitab Riyadhus Shalihin. Ini. Nah, Imam Nawawi ini dalam mengarang kitabnya Minhajut Talibin juga dengan bahasa yang lugas, yang jelas, tidak bertele-tele, tetapi padat maknanya, ya, dan merupakan intisari dari pendapat-pendapat madhab Asy-Syafi'i gitu ya. Sehingga ketika kita membacanya eh, jelas, paham ya, dan tidak khawatir ini pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah ya, gitu. Kemudian yang kelima, banyak dikaji dan disyarah. Ini ciri-ciri sebuah kitab itu bagus, unggul, ya, banyak mendapat reaksi dari para para ulama. Banyak yang mengkajinya, mempelajarinya, mensyarahnya, menjadikan sebagai kitab pegangan, sebagai kurikulum ya di kampus-kampus Islam, di pesantren-pesantren. Ini banyak menjadikan kitab Minhajut Talibin sebagai kurikulum ya, sebagai buku wajib, sebagai modul itu. Bahkan menjadi standar ya. Seorang sudah menguasai madhab Asy-Syafi'i kalau dia sudah menghatamkan kitab Minhajut Talibin gitu. Kemudian yang keenam, terjemahan diterjemahkan ke banyak bahasa. Kitab Minhajut Talibin ini sudah banyak diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Inggris, bahasa Melayu, banyak-banyak sekali. Ya, kitab Minhaj Al-Talibin. Bapak Ibu kalau mau beli coba cari aja di apa Shopee, di Shopee atau di Tokopedia banyak ya yang menjual kitab ini baik yang asli bahasa Arabnya atau yang sudah diterjemahkan. Silsilah sanad syarah Al-Minhaj. Nah ini kitab Minhajut Talibin ini syarahnya itu sangat banyak ya. Tadi saya katakan ada yang mengatakan lebih dari 100 syarah baik yang tercetak atau belum tercetak, masih manuskrip. Tetapi ada syarah yang inti, yang sangat terkenal di kalangan akademisi, di kalangan para santri atau para mahasiswa, yaitu yang pertama adalah syarah dari Imam Jalaluddin Al-Mahalli, ya, yang dinamakan Kanzur Raghibin. Ya, jadi beliau wafat tahun 864 Hijriah. Ya, ini orang Mesir. Ya, dari provinsi Al-Mahallah Al-Kubro. Lumayan jauh dari Kairo ini. Al-Mahallah Al-Kubro. Makanya gelarnya Al-Mahalli. Jalaluddin Al-Mahalli yang mengarang kitab Tafsir Al-Jalalain bersama Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti. Ya, kemudian yang juga terkenal adalah Fathul Wahhab. Fathul Wahhab sebenarnya bukan syarah dari Al-Minhaj.
Jadi Al-Minhaj ini diringkas oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Al-Manhaj, ya, Al-Manhaj. Asalnya Al-Minhaj menjadi Al-Manhaj. Nah, kitab Al-Manhaj juga disyarah oleh Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Fathul Wahhab. Ya, Fathul Wahhab fi syarhi Al-Manhaj. Itu beliau wafat tahun 926 Hijriah. Ya, ini juga sangat terkenal ini. Dua kitab ini dikaji di ya, pesantren-pesantren atau di kampus-kampus Islam. Ya. Kemudian dari kitab Minhaj ini ada tiga syarah yang sangat terkenal. Ya, yang merupakan ini tiga orang ini adalah murid dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ya, jadi Al-Mahalli ini punya murid namanya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Sama-sama orang Mesir ini. Ya, Syekh Zakaria Al-Ansari yang apa namanya punya kitab Fathul Wahhab, gurunya itu Al-Mahalli ini. Ya, Jalaluddin Al-Mahalli ini gurunya. Nah, dari Zakaria Al-Ansari punya murid tiga ini. Syekh Syirbini, kemudian Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian Syekh Ar-Romli, orang Mesir semua ini. Ya, kemudian nanti Ibnu Hajar Al-Haytami pindah ke Mekah. Ya, nah ini mereka makanya tahunnya hampir sama. Syekh Syirbini wafatnya tahun 977. Ya, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami wafatnya tahun 973. Kemudian Syekh Ar-Romli tahun 1004 Hijriah. Nah, mereka semuanya sama-sama mensyarah, ya, menulis penjelasan dari kitab Al-Minhaj. Tentu ilmunya ini berasal dari gurunya. Saya Zakaria Al-Ansori ini Masya Allah, ya, guru yang melahirkan ulama-ulama yang juga sangat besar, ya. Bahkan kitab Nihayatul Muhtaj karyanya Imam Ar-Ramli ini, ya, beliau itu ketika menulis dan mensyarah kitabnya ini itu di hadapan lebih dari 100 ulama Mesir yang hadir, ya. Jadi syarahnya itu betul-betul paten, ya. Karena ketika beliau mensyarah kitab Al-Minhaj dengan nama kitabnya Nihayatul Muhtaj, itu beliau syarah di hadapan lebih dari 100 ulama Mesir. Ya, pasti ketika mensyarah ada mungkin ya hal-hal yang koreksi-koreksi dari para ulama ini. Wah, makanya ini kitab Nihayatul Muhtaj ini sangat paten, ya, sangat bagus sekali karena ditulis di hadapan 100 lebih ulama Mesir yang hadir. Ya, jadi beliau ketika mengajar yang hadir itu para ulama-ulama besar, ya. Ini dari ulama-ulama Al-Azhar dan ulama-ulama yang lainnya ini. Ya, selain itu juga Tuhfatul Muhtaj ini juga luar biasa kitab ini. Beliau pindah ke Mekah, kemudian wafat di Mekah di sana mengarang kitab Tuhfatul Muhtaj yang merupakan syarah juga dari kitab Minhaj. Kemudian juga Mughnil Muhtaj, ya. Ini berjilid-jilid ini. Kitabnya ini sekitar ada 10 atau 9 jilid, ya. Eh, ini besar, kitab-kitab besar, ya. Kitab Minhajnya cuma satu satu kitab, satu jilid, tetapi syarahnya sampai 10 jilid atau 9 jilid begitu. Ya, seperti Al-Qur'an dia ditafsirkan, ya. Tafsir Al-Qur'an kan berjilid-jilid, ada yang 10 jilid, 15 jilid gitu. Nah, ini silsilah sanad syarah Al-Minhaj. Ya, sebenarnya ada syarah yang kontemporer, ya, karangan Syekh Mustafa Daib Al-Bugha, ya, namanya Ifadatul Raghibin fi Syarhi Minhajit Talibin. Ini bahasanya mudah dan bagus sekali, ya, kitabnya. Nah, selanjutnya ini kita akan masuk pada istilah dalam kitab Minhajut Talibin. Jadi seperti tadi yang saya katakan, di dalam kitab Minhajut Talibin Al-Imam An-Nawawi menggunakan istilah-istilah tertentu untuk mempermudah, ya, agar tidak terlalu panjang kitabnya, dan karena diulang-ulang terus ini istilah. Ini menunjukkan apa namanya, apa ini, ya, istilah-istilah ini, ya. Ini di mukadimahnya Imam Nawawi
ini mengatakan fahaisu aqulu fil azhar awil masyhur faminal qaulain awil aqwal fa in qawiyal khilaf qultu al azhar wa illa fal masyhur ini. Maksudnya apa? Ini. Nah, ada istilah namanya al azhar. Al azhar itu ketika beliau mengatakan fil azhar, ya, ada pendapat ini hukumnya haram semua fil azhar. Maksudnya fil azhar itu apa? Menurut pendapat yang lebih kuat, ya, menurut pendapat yang lebih kuat di antara pendapat-pendapatnya Imam Syafi'i. Ini kalau beliau menyebutkan fil azhar artinya berarti menurut pendapat yang kuat di antara pendapat-pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Ya, berarti kebalikannya berarti tidak kuat, lemah, ya. Semua ada dua pendapat nih. Ya, beliau mengatakan fil azhar, berarti ini pendapat yang lebih kuat. Sebaliknya berarti yang mengatakan semua wajib atau boleh, berarti itu pendapat yang lemah, gitu. Nah, kalau beliau mengatakan fil masyhur, al masyhur ini menunjukkan ada perbedaan pendapat. Tetapi pendapat yang masyhur itu yang lebih rojih, tetapi perselisihannya tidak kuat. Ya, perdebatan di antara para ulama tentang permasalahan itu tidak kuat, tidak hangat lah, tidak panas. Tetapi yang roji, pendapat yang unggul disebutkan dengan istilah fil masyhur, ya, al masyhur, gitu. Nanti insya Allah kalau kita baca kitabnya ya, insya Allah pertemuan berikutnya akan kita baca nanti ada istilah-istilah ini, gitu. Nanti kita ingatkan lagi maksudnya. Kemudian ada istilah al asah, ya, fil asah. Kalau beliau mengatakan fil asah, ini berarti pendapat yang kuat di antara pendapat ashabnya Imam Syafi'i. Ashab itu apa ya? Ashab itu murid-muridnya Imam Syafi'i atau para ulama-ulama yang menisbatkan diri kepada madhab Asy-Syafi'i. Ya, kalau perselisihannya kuat, ya hangat, panas, maka pendapat yang rojih, pendapat yang unggul itu dinamakan al-asah, gitu ya, al-asah. Itu. Jadi al-asah itu bukan yang lebih benar, karena secara bahasa artinya kan lebih benar, bukan lebih benar, tapi lebih kuat pendapat itu. Gitu ya. Karena kalau kita katakan benar ya dua-duanya pendapatnya benar, gitu. Kemudian ada as-sahih. As-sahih ini juga pendapat yang unggul, tetapi ketika perselisihannya tidak kuat dan perselisihannya itu di antara ashabnya Imam Asy-Syafi'i, ya. Jadi ketika kita belajar madhab Asy-Syafi'i itu tidak melulu ini semua pendapat Imam Syafi'i, tidak. Jadi yang membangun madhab itu adalah al-Imam Asy-Syafi'i, ya, yang memiliki kaidah-kaidah dalam memahami Al-Quran atau hadis itu Imam Syafi'i, ya, yang punya apa istilahnya itu ya, eh, yang punya ininya apa, eh, yang punya kaidahnya itu ada Imam Syafi'i. Tetapi kemudian murid-muridnya dan juga para ulama-ulama setelahnya yang setuju dengan kaidah itu, nah itu memakai kaidah tersebut, tetapi terkadang ya mereka berbeda hasil, berbeda ijtihadnya gitu. Jadi jangan heran kalau nanti ternyata pendapatnya Imam Syafi'i berbeda dengan pendapat ashab, pendapat muridnya itu hal yang wajar ya, tidak perlu kita heran dengan perbedaan pendapat seperti itu. Ya, pendapat muridnya Mas Syafi'i berbeda dengan Mas Syafi'i, oh, nggak apa-apa. Ya, yang penting mereka masih dalam pokok agama, ya itu tidak berbeda. Ya, toh mereka juga menggunakan kaidahnya Imam Syafi'i. Ini kalau as-sahih berarti itu pendapat yang kuat, ya, yang unggul, pendapat yang unggul dari ashab Syafi'i, tetapi ketika perdebatannya, perselisihannya tidak panas, tidak kuat. Wahai su'akulul madhab. Ya, kalau ada istilah al-madhab, ya, ini juga menunjukkan adanya perbedaan pendapat. Ya, adanya perbedaan pendapat. Ya, ini pendapat yang kuat, ya, pendapat yang kuat. Ada juga yang bercerita bahwa tidak ada khilaf. Ada yang mengatakan tidak ada khilaf. Ini pendapat madhab Syafi'i. Sedangkan menurut yang perbedaan berupa akwal. Ada juga yang bilang ujuh.
ya. Dan madhab ini adalah pendapat yang rojih yang difatwakan al-madhab, ya, dari madhab asy-Syafi'i. An-nas, ya, kalau ada kata-kata an-nas berarti ini adalah teks langsung dari Imam asy-Syafi'i, teks utama, ya, nas utama dari Imam asy-Syafi'i. Atau al-mansus, ya, ini adalah qaul atau pendapat dari Imam asy-Syafi'i. Bisa juga dari ashab. Kemudian al-qadim. Ada istilah al-qadim, ada istilah al-jadid. Nah, tadi sudah saya singgung. Al-qadim ini pendapat-pendapat Imam Asy-Syafi'i selama di Baghdad. Karena Imam Syafi'i itu kan mengembara. Beliau dilahirkan di Gaza, kemudian pindah ke Mekah, dipindahkan oleh ibunya, ya. Kemudian pindah ke Madinah, kemudian pindah ke Baghdad, ke Irak, ya. Pernah juga ke Yaman. Kemudian terakhir beliau pindah ke Mesir, di Kairo, ya, di Fustot. Nah, kemudian beliau wafat, ya, dikuburkan di Kairo sana, di sana Kairo Al-Qadimah. Kemudian selanjutnya ada istilah Al-Jadid. Nah, ini pendapat-pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i setelah pindah ke Mesir. Ya, setelah pindah ke Mesir, beliau ilmunya makin bertambah. Awalnya beliau mau belajar kepada Imam Al-Lais bin Sa'ad, ya, salah satu ulama besar. Beliau juga imam madhab juga, Imam Lais bin Sa'ad. Hanya saja Imam Lais ini madhabnya hilang, ya. Padahal beliau itu kata Imam Syafi'i itu lebih cerdas daripada Imam Malik. Imam Malik juga gurunya Imam Asy-Syafi'i di Madinah. Nah, kata Imam Syafi'i, Imam Lais itu lebih cerdas, lebih lebih apa tajam pemikirannya. Namun Imam Lais ini murid-muridnya kurang melestarikan pendapat gurunya ini. Tidak dibukukan, kurang disebarkan, ya. Sehingga sehingga mazhabnya tidak terkodifikasi, tidak terkumpulkan, ya. Ada pendapat-pendapat Imam Lais tapi bertebaran di mana-mana begitu. Nah, sehingga mazhabnya sekarang tidak dikenal, ya. Bahkan mazhab-mazhab yang lain banyak, eh, jadi mazhab dalam Islam itu bisa puluhan atau ratusan. Tetapi yang terkodifikasikan, tersebarkan dengan baik, ya, terstruktur itu empat madhab ini. Al-Hanafi, Al-Maliki, Al-Syafi'i, dan Al-Hambali. Ini. Kemudian terakhir ada istilah fi qaulin, ya, wa fi wajhin, wa fi qaulin. Ini menunjukkan bahwa ada pendapat yang lemah, ya, menunjukkan bahwa ini pendapat yang lemah. Wa fi qaulin, dari pendapatnya Imam Syafi'i atau pendapatnya dari pendapatnya ashab, menunjukkan ini pendapat ini lemah, ya. Atau wakada, wakada ini juga menunjukkan ini pendapat yang lemah. Wa fi qaulin kada, ini dalam satu pendapat seperti ini, ya. Atau wakila kada, dikatakan seperti ini, berarti menunjukkan ini pendapat yang lemah. Baik, Bapak Ibu, ini cukup penjelasan tentang kitab Al-Minhaj, ya. Insya Allah nanti kita akan masuk pada pembahasan kitab Minhaj pada pertemuan berikutnya, insya Allah, ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada Ustadz, Ustadz, saya mau nanya Ustadz. Iya, silakan Ibu Rini. Maksud saya, pertanyaan saya mendasar banget, mohon maaf. Di dalam Islam, kita itu kan hidup sebagai hamba Allah yang tentu saja kita pengen atau mengharapkan bahwa tujuan kita itu adalah husnul khotimah ya Ustadz ya. Mm-mm. Dapat ridho dari Allah yang ujung-ujungnya dapat husnul khotimah masuk surga. Nah, selain dari istilahnya terkait dengan halal dan haram terkait dengan fikih ini, saya mohon info buat dasar fondasi kita semuanya, apa saja yang perlu dan wajib kita ketahui, kita pahami, kita amalkan, kita yakini, ya, eh, supaya kita itu mendapatkan ridho dan husnul khotimah itu tadi selain fikih yang benar halal dan haram itu tadi. Terima kasih Ustadz.
Ya, terima kasih Bu Rini. Jadi di dalam Islam itu kan banyak ilmu-ilmu ya Bu ya. Ada tiga ilmu yang pokok ya. Ada tiga ilmu yang wajib untuk difahami, untuk dipelajari dan diamalkan ya dalam Islam. Ada ilmu yang primer, ada ilmu yang sekunder, ada yang tersier gitu ya. Yang primer itu tiga Bu. Yang pertama tauhid atau akidah ya, Ya, berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan keimanan kita itu tauhid ya. Ya pembahasannya seperti beriman kepada Allah, beriman kepada ya. malaikat-malaikat ya, yang rukun iman itu, hari Mm. kiamat, tanda-tanda hari kiamat itu dalam itu nama mata kuliahnya mata kuliah tauhid ya atau akidah. Yang kedua adalah fikih tentang hukum-hukum Islam ya. Ini yang berkaitan dengan rukun-rukun Islam dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, umroh, terus muamalah, jual beli, ya sewa menyewa, hukum-hukum perbankan. Nah ini dalam fikih ya. Ini yang insya Allah akan kita bahas. Ada fikih Iya. ibadah, fikih muamalat, fikih pernikahan, fikih rumah tangga, fikih jinayat, kriminalitas ya dalam hak apa pengadilan itu ya, sudah dibahas dalam dalam fikih ya lengkap. Kemudian yang ketiga adalah ilmu akhlak, ilmu akhlak atau disebut ilmu tasawuf ya ilmu tasawuf atau ilmu tazkiyatun nufus yaitu bagaimana kita berakhlak, beretika, berkarakter ya, berbicara yang sopan ya, bagaimana menghilangkan sombong, bagaimana menghilangkan iri, dengki, ya ujub. Nah, itu akhlak ya. Jadi Islam seseorang tidak sempurna keislamannya kecuali kalau tiga-tiganya ini sudah diamalkan. Ya, akidah atau tauhid, kemudian fikih, hukum-hukum Islam, kemudian yang ketiga adalah akhlak. Ini kalau sudah sempurna, maka akan menjadi seorang muslim yang sempurna. Maka nanti derajatnya menjadi ihsan, seorang muslim yang muhsin gitu ya. Ya, tingkatan orang kan muslim baru masuk Islam nih. Oh, ada orang yang masuk Islam masih berbuat maksiat ada gitu ya. Nah, nanti naik tingkatannya menjadi mukmin betulan ya, sudah betul-betul meninggalkan maksiat, menjalankan syariat-syariat. Nah, kemudian nanti tingkatan yang ketiga itu kan muhsin, orang yang sudah mengamalkan Islam hukum-hukum Islam, mengamal akidahnya juga sudah jalan, akhlaknya juga sudah baik. Nah, derajatnya menjadi muhsin ya, yang betul-betul merasa seluruh kehidupannya diawasi oleh Allah ya. Anta'budallah ka'annaka taroh fa illam takun tarahu fa innahu yarok ya. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah atau kalau tidak bisa engkau selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini orang yang udah muhsin ini wah derajatnya sudah kayak sahabat ya, tabiin, para nabi gitu ya. Seluruh waktunya, seluruh detiknya selalu diisi dengan beribadah ya. Nggak rela kalau ada satu detik itu lewat tanpa berzikir kepada Allah, tanpa beribadah kepada Allah gitu. Adapun ilmu-ilmu yang lainnya ini sifatnya sekunder ya, sifatnya Iya. mendukung, pendukung lah. Kayak kita waktu kuliah itu kan ada mata kuliah yang primer ya, memang tujuan apa jurusan kita itu ya harus belajar itu. Tapi juga ada pendukung seperti belajar bahasa Inggris ya. Kalau kita kuliah apapun kan pasti ada mata kuliah bahasa Inggris ya. Belajar apapun kita ada mata kuliah apa? Yaitu ada mata kuliah yang sekunder, ada mata kuliah yang primer ya. Kalau dalam Islam yang primer yaitu tadi tiga yang saya sebutkan tadi. Adapun yang lainnya ini sifatnya mendukung ya. Bukan berarti tidak Iya. penting, penting juga. Tapi untuk mendukung Iya. seperti belajar bahasa Arab itu kan mendukung untuk makin memahami Islam. Belajar apa? Ilmu mantik itu juga mendukung untuk memahami Islam. Belajar apa gitu ya. Gitu. Ya. Mm-mm. Baik, ada Ya, Pak lagi? Ustadz. Mm-mm.
Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Yang lain ada? Silakan. Insya Allah nanti rekamannya akan kita share ya. Silakan nanti bisa yang terlambat atau mungkin tidak berkesempatan hadir ya. Nanti bisa menonton rekamannya ya. Semoga Bapak Ibu bisa istiqomah ya. Ini ada 30 yang hadir. Semoga nanti ke depannya makin banyak lagi sehingga makin banyak yang ikut belajar ya. Ilmu makin tersebar sehingga kita kita ini sedang berjihad melawan kebodohan. Kalau saudara-saudara kita di Palestina berjihad melawan kekafiran, kedoliman, ya kita di Indonesia berjihad melawan apa? Melawan kebodohan, melawan kemaksiatan. Karena kalau kebodohan tersebar, otomatis maksiat tersebar, ya. Nah, kita itu berjihad dengan menuntut ilmu, kita melawan, mengurangi kebodohan-kebodohan gitu. Insya Allah nanti kita masuk bab tentang ibadat nanti ya. Nanti Ustadz Irham bahas tentang bagian ibadah. Nanti saya bahas tentang muamalat insya Allah ya. Semoga kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan, diberikan Hmm. aman, ya ilmu yang Amin. bermanfaat ya, Amin. kemudahan dalam mengamalkan ilmu. Ada Ya, pertanyaan? ada Ustaz. Silakan Pak Muhammad. Ada yang mengemukakan apakah kita ikut mazhab atau ikut Nabi katanya. Kalau kita ikut madhab otomatis ikut Nabi, Pak. Eh, Madhab itu kan seperti kendaraan, gitu ya. Madhab itu kendaraan jalan ya. Madhab itu jalan. Jadi semuanya akan sampai kepada Nabi, semuanya sampai kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi kita kan orang awam. Kita orang awam itu nggak bisa langsung ke Al-Quran, nggak bisa langsung ke hadis, hadis. ya. Kita butuh penjelasan dari para ulama gitu. Al-Quran dan hadis itu bahan mentah. Al-Quran dan hadis itu bahan mentah, nggak bisa dikonsumsi langsung oleh orang awam seperti kita. Maka kita butuh penjelasan dari para para ulama gitu ya. Nah, bagaimana cara sholat, bagaimana puasa, bagaimana zakat, bagaimana ya itu nggak bisa kita langsung buka Al-Quran, baca terjemahannya, kemudian langsung difahami nggak bisa. Makanya ditulislah kitab-kitab ya, buku-buku oleh para ulama kita. Menjadi mudah kita bisa belajar Islam. Ya, bahkan kita kalau baca bukunya saja belum paham tuh. Butuh kita hadir bersama para ulama, prakteknya bagaimana sehingga agama menjadi jelas ya. Agama itu menjadi jelas ya. Nah, mazhab itu kan orang berbeda-beda. Para ulama kan berbeda-beda. Tadi saya sudah jelaskan karena apa? Karena memang Al-Qur'annya dan hadisnya dibuat oleh Allah itu hammalatul wujuh ya. Al-Qur'an itu ada yang apa namanya memiliki eh, bentuk maknanya cuma satu tafsir. Contohnya perintah sholat, cuma satu tafsir. Sholat 5 waktu wajib, udah nggak ada yang menafsirkan sunnah atau mubah atau makruh gitu ya. Wajib karena maknanya cuma satu. Tapi ternyata yang lebih banyak mayoritas dari ayat-ayat dan hadis-hadis justru malah apa? Multi tafsir. Nah, kemudian para sahabat, para ulama berbeda pendapat. Jangankan para ulama, para sahabat saja banyak yang beda pendapat. Dulu pernah ada sahabat ya disuruh oleh Nabi pergi perang. Terus sebelum berangkat perang, Nabi pesan kepada para pasukan, kalian jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ya, kecuali di Bani Quraidah. Akhirnya para sahabat berangkat nih. Ketika di tengah perjalanan, waktu asar mau habis. Sedangkan mereka belum sampai di Bani Quraidah. Nah, gimana ini? Padahal Nabi kan berpesan kalian jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Bani Quraidah masih jauh. Sedangkan waktu asar sudah mau habis, mau masuk waktu maghrib. Kira-kira gimana, Pak? Kita sholat asar di jalan salah karena Nabi bilang suruh di Bani Quraidah
Kita mau sholat di Bani Quraidah, waktu asar sudah habis. Sedangkan Allah kan memerintahkan sholat di waktunya. Kira-kira gimana? Oh, ini para sahabat terbagi menjadi dua kubu. Ya, kubu yang pertama sholat di jalan. Udah kita sekarang sholat, jangan di Bani Quraidah. Karena waktu asar mau habis. Lah terus Nabi bilang kayak gitu gimana? Nabi bilang seperti itu tuh maksudnya kalian agar cepat-cepat berangkatnya biar sampai di Bani Quraidah masih waktu asar. Maksudnya begitu, bukan berarti boleh sholat asar di waktu maghrib di Bani Quraidah. Nah, berhubung kita ternyata waktu apa ternyata belum sampai di Bani Quraidah, ya udah sholat saja di jalan. Wah, kubu yang kedua enggak begitu. Nabi bilang seperti itu, ya udah seperti itu. Nah, ini kelompok yang letterlek gitu ya, memahami nas secara letterlek aja udah. Nabi bilang di Bani Quraidah, ya Bani Quraidah ya. Tapi kalau kelompok yang pertama kan memahami tujuannya, ya, memahami konteksnya bagaimana gitu. Nah, maka kemudian kubu pertama sholat di jalan, kubu yang kedua lanjut perjalanan, baru sholat di Bani Quraidah setelah sudah keluar waktu asar. Kemudian setelah mereka pulang, datang ke Nabi, cerita, Nabi kita kemarin waktu ke Bani Quraidah ini begini-begini, kita beda pendapat gitu. Yang benar yang mana gitu kan? Yang benar yang mana? Kami atau mereka? Kemudian Nabi sama sekali tidak menyalahkan di antara mereka. Benar dua-duanya. Ya, benar dua-duanya. Nah, artinya apa? Perbedaan pendapat dari zaman Nabi itu divaliditasi oleh Nabi, diperbolehkan. Ya, yang penting bukan perbedaan dalam pokok akidah, pokok agama. Ya, oh, Nabi saya bukan Nabi Muhammad, Nabi saya Nabi Nabi apa namanya? Paijo. Oh, berarti udah beda ini agamanya, ya. Oh, Al-Quran saya bukan Al-Quran yang itu. Al-Quran saya ini Al-Quran yang ono. Wah, berarti ini udah beda. Nah, kalau dalam pokok-pokok pokok-pokok agama, baik akidah atau fikih, ini nggak boleh beda pendapat. Tapi kalau dalam cabang-cabang, perbedaan pendapat sangat ditolerir, ya. Jangan kita terjebak dengan fanatisme, ya, satu pandangan. Ya, dalam mazhab berbeda-beda, Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Malik, berbeda dengan Imam Hanafi, itu biasa-biasa saja, gitu ya. Semua kita, wah, kita mengamalkan mazhab Syafi'i ini sulit nih. Boleh nggak kita ngambil pendapat mazhab yang lain? Boleh, silakan. Yang penting tidak bertentangan dan tidak dalam satu permasalahan, gitu. Yang penting jangan mengambil gampang-gampangnya aja, gitu. Jadi tidak ada apa paksaan dalam mengambil mazhab. Kamu harus mazhab Syafi'i terus, tidak boleh pindah-pindah. Enggak, ya. Ini untuk mempermudah saja. Kita mengambil mazhab ini, mempelajari mazhab ini untuk mempermudah. Kayak kita mau ke Surabaya, semua. Dari Jakarta mau ke Surabaya. Kamu mau pakai apa? Mau pakai mobil, kereta, atau pesawat, atau kapal, ya. Kalau udah ngambil satu, ya udah lanjutin satu. Kalau bisa sampai sampai tujuan pakai itu aja terus. Ya. Tapi kalau ternyata di tengah jalan pakai mobil nggak bisa nih karena apa? Ada halangan apa? Harus pakai kereta. Ya udah nggak apa-apa pindah ke kereta karena kondisinya memaksa seperti itu. Gitu ya. Kayak ketika kita mengambil mazhab Syafi'i, ya kita konsisten. Tapi ternyata di suatu keadaan kita harus keluar, ya, minjem pendapatnya mazhab yang lain, kayak bersentuhan dengan lawan jenis, itu kan membatalkan wudhu. Nah kita sedang tawaf ini, tawaf kan harus punya wudhu. Kalau kita kekeh dengan pendapat yang membatalkan wudhu, ya sulit. Dikit-dikit sentuhan, dikit-dikit batal. Nah dalam kondisi seperti ini, ya kita boleh meminjam madhab Hanafi, ya itu yang tidak membatalkan wudhu dengan bersentuhan dengan lawan jenis gitu. Dan apa namanya permasalahan-permasalahan yang lain sangat banyak sekali. Baik, ada lagi silakan. Saat, Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iya Pak Heri, silakan Pak. Sekedar menambahkan aja masih ada waktu. Selain kita belajar mazhab, ada lagi istilah manhaj, Ustaz. Mm-mm. Mungkin ini bermanfaat juga buat yang lain karena salah
bermanhaj atau gimana kita salah memahami hukum Islam gitu. Mm-mm. Mazhab dan manhaj, Ustaz. Itu Iya. aja. Syukran. Iya sebenarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada istilah manhaj. Sebenarnya manhaj itu nggak dikenal ya. Sebenarnya di kalangan para ulama manhaj itu nggak dikenal. Hanya dipopulerkan oleh orang-orang zaman sekarang aja. Wah, dia beda manhaj dengan kita. Ya beda manhaj ya. Manhaj yang dimaksud itu apa? Itu juga para ulama tidak apa namanya. Ini baru orang-orang sekarang saja yang mempopulerkan istilah tersebut dengan definisinya sendiri. Kita kalau ada orang oh beda manhaj, kita tanya ke orangnya, yang dimaksud manhaj oleh Anda itu apa? Ya, maksud manhaj itu apa? Oh, manhaj maksudnya seumpama dalam hal-hal prinsipil agama, dalam pokok-pokok agama gitu. Oh, ya berarti istilahnya bukan manhaj. Kalau dalam kita istilahnya usul. Dalam kita itu istilahnya usul. Usul itu pokok-pokok agama. Ya memang kita nggak boleh berbeda dalam masalah usul. Seumpama rukun Islamnya 5, rukun imannya 6, hajinya ke Ka'bah, sholatnya menghadap ke Ka'bah, ke kiblat, sholat duhurnya 4 rakaat, sholat subuhnya 2 rakaat. Itu usul namanya, istilahnya usul. Ya, kadang mereka menamakannya manhaj gitu ya. Manhajnya siapa ini? Manhajnya salaf. Kalau ada orang bilang ini kita ikut manhajnya salaf, perlu diketahui para ulama salaf, para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in itu tidak punya manhaj khusus, tidak punya madhab khusus. Ternyata para salaf itu beda-beda pendapat juga. Abu Bakar kadang berbeda dengan Umar, Sayyidina Umar kadang berbeda dengan Sayyidina Utsman, kadang berbeda juga dengan Sayyidina Ali. Ternyata nggak ada itu madhab salaf itu nggak ada ternyata. Manhaj salaf nggak ada. Itu ya. Wong Imam Syafi'i saja termasuk salaf, Imam Abu Hanifah termasuk salaf, Imam Malik termasuk salaf, Imam Hambal juga termasuk salaf. Mereka berbeda-beda. Kalau mereka mengatakan kita ngambil salaf, salaf yang mana dulu gitu ya. Imam Syafi'i juga salaf gitu. Begitu ya. Seperti itu. Seperti itu, Pak. Mungkin saya Ustaz, tanya Ustaz Ya, silakan, Pak. Eh, di dalam Al-Quran sendiri kan ada ayat yang salah satu, beberapa ayat mungkin yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu ada ayat-ayat yang mutasabiah dan ada ayat yang mukamat, yang Mm-mm. samad dan jelas. Mm-mm. Pengertian dari penjelasan Al-Quran yang seperti itu yang dimaksud seperti apa Ustaz? Iya itu. Yang kedua mungkin masih ada Ustaz. Di dalam Al-Quran sendiri kan juga sudah ada tafsir yang penafsir dari Al-Quran sendiri itu banyak ulama yang menafsirkan apa namanya Al-Quran. Salah satunya adalah tafsir itu tafsir mungkin ya, atau tafsir yang lain masih banyak sekali. Lah yang saya tanyakan, pengertian tafsir sendiri itu kan yang saya pahami kan menjelaskan dari apa yang barangkali di dalam penjelasan Al-Quran itu belum jelas dijelaskan di tafsir tersebut. Nah, mungkin dua hal itu Ustaz yang mohon pencerahan lebih lanjut. Matur nuwun Ustaz. Ya, bagus, Pak. Ya, terima kasih sudah diingatkan tentang muhkamat dan mutasyabihat. Nah, ini dalil bahwa Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkamat. Nah, muhkamat itu tadi yang saya katakan, cuma satu tafsirnya. Tidak bisa diotak-atik maknanya itu apa. Seperti perintah sholat, wajibnya sholat, waqimus sholat. Itu semua ulama ijma sholat 5 waktu wajib. Nah, itu muhkamat itu ya, tetapi sangat sedikit ya muhkamat di dalam ayat Al-Quran atau di dalam hadis itu sedikit sekali, cuma berapa persen, mungkin tidak ada 10%. Tetapi yang lebih banyak, lebih besar ya, itu yang apa namanya, yang multi tafsir ya. Nah, multi tafsir ini diantaranya adalah mutasyabihat. Mutasyabihat ini ayat-ayat yang multi tafsir. Aula mastumun nisa atau menyentuh wanita. Ada yang memahami menyentuh, ada yang memahami berhubungan badan. Ini multi tafsir ini. Ini justru malah yang mayoritas dari ayat-ayat atau dari hadis-hadis itu sifatnya itu multi multi tafsir begitu, Pak.
Ya, jadi ketika terjadi ada ayat-ayat yang multitafsir, itu kita harus saling menghormati satu sama lain. Ada juga yang memahami mutasyabihat adalah ayat-ayat yang tidak bisa difahami, ya. Tidak bisa difahami seperti alif lam mim, apa maksudnya? Oh, makanya para ulama rata-rata menyerahkan maknanya kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab, ya. Serahkan maknanya kepada Allah. Para para ulama angkat tangan gitu ya, nggak mau sok tahu gitu. Nabi juga tidak memberi makna, tidak memberi penjelasan tentang makna-makna awal-awal surat itu. Kemudian yang kedua tadi tentang tafsir ya Tafsir, Pak ya. tafsir, ya. Iya, jadi Tafsir. tafsir itu walaupun Al-Quran sudah ditafsiri oleh ratusan bahkan ribuan para ulama, sudah diperjelas dengan tafsir, ada yang tafsir sifatnya apa namanya singkat-singkat seperti tafsir Jalalain itu kan singkat-singkat ya. Ada yang menengah, Ya, sedang seperti Sofwatu Tafasir ya 3 jilid, ada yang lebar, ada yang panjang. Nah, ini macam-macam. Nah, hebatnya Al-Quran kan semakin ke sini semakin banyak tafsir ya, semakin ke sini semakin kaya dengan makna-makna baru, tidak pernah habis. Jadi Al-Quran itu seperti air zam-zam. Ya, semakin ke sini terus semakin banyak, tidak pernah habis ini Al-Quran. Ya, tetapi ada makna-makna yang memang tidak bisa difahami. Ya, sampai zaman kapanpun nggak bisa difahami begitu. Maka para ulama berserah maknanya kepada Allah seperti itu. Baik, Pak. Jelas, cukup, Pak? Ustaz. Mm-mm. Cukup, Ustaz. Terima Ya, kasih, Ustaz. Saya Umum Iron. iya. Iya. Ada lagi silakan. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.